Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Lego Enterprise Software Sports Group. Perkenalkan, saya Dharma, NPM 20434110. Nama Brisfodiansa MST, NPM 204341004. Saya Desmiati, MPM 204341013. Nama Kusteti, NPM 20434101. Nama saya Ahmad Hidayat dan MPM 20434117. Grup Lego yang berkantor pusat di Billund, Denmark adalah salah satu produsen mainan terbesar di dunia. Produk utama Lego adalah batu bata dan figurnya yang telah dimainkan anak-anak selama beberapa generasi. Perusahaan Denmark ini telah mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan sejak didirikan pada tahun 1932, dan untuk sebagian besar sejarah fasilitas pabriknya terletak di Denmark. Pada tahun 2003, Lego menghadapi persaingan ketat dari peniru dan produsen mainan elektronik lainnya. Dalam sebuah upaya untuk mengurangi biaya, perusahaan ini memutuskan untuk memulai proses restrukturisasi bertahap yang berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2006, perusahaan mengumumkan sebagian besar dari produksinya akan dialihkan ke perusahaan jasa elektronik yang memiliki pabrik di Meksiko, Hongaria, dan Republik Ceko. Keputusan ini dilakukan untuk memindahkan produksi datang sebagai konsekuensi langsung dari analisis total rantai produsen Lego. Untuk mengurangi biaya tenaga kerja, perusahaan mengalihkan pekerjaan manual dengan mesin, hanya memperkerjakan pekerja terampil di Billund. Tenaga kerja Lego secara bertahap dikurangi dari 8.300 orang karyawan pada tahun 2003 menjadi sekitar 4.200 pada tahun 2010. Selain itu, produksi harus dipindahkan ke tempat yang lebih dekat dengan pasar. Sebagai konsekuensi dari semua perubahan ini, Lego mengubah dirinya dari perusahaan manufaktur menjadi perusahaan yang berorientasi pasar yang mampu bereaksi secara cepat untuk mengubah permintaan global. Proses restrukturisasi Lego ditambah dengan pertumbuhan jumlah penjualan dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan ekspansi perusahaan ke luar negeri dan membuat pekerjaannya memaksa lebih internasional. Perubahan ini menyajikan tantangan rantai pasok dan sumber daya manusia pada perusahaan. Rantai pasok harus diperbarui dan dirancang untuk menyederhanakan tanpa mengurangi kualitas. Perencanaan logistik yang lebih baik merupakan dan memungkinkan Lego untuk melakukan pendekatan yang lebih erat dengan pengecer, pemasok, dan perusahaan cabang yang baru. Pada saat yang sama, Departemen Sumber Daya Manusia perlu memainkan peran yang lebih strategis dalam perusahaan. HRD bertanggung jawab menerapkan kebijakan yang lebih efektif yang bertujuan untuk mempertahankan dan merekrut karyawan yang paling berkualitas dari berbagai latar belakang budaya. Menyesuaikan operasi perusahaan dengan perubahan ini membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang lebih fleksibel, kuat, dan mampu, dan memiliki kemampuan intelijen bisnis yang dapat membantu manajemen melakukan peramalan dan perancangan yang lebih baik. Sebagai bagian dari solusi, Lego memilih memindahkan perangkat lunak bisnis utama SIP IG ke sebuah perusahaan Jerman yang mengkhususkan diri pada perangkat lunak. Perusahaan solusi adalah salah satu perusahaan perangkat lunak terkemuka. Produk perangkat lunak SIP mencakup berbagai aplikasi yang dirancang untuk mendukung secara efisien semua fungsi operasi penting perusahaan. Untuk itu, Lego memilih menerapkan rantai pasok SIP Management atau yang disebut SCM, manajemen siklus hidup produk atau yang disebut PLM, dan perencanaan sumber daya manusia ERP. Modul SCM mencakup fitur-fitur seperti pemantauan dan peramaian analisis rantai pasok,
perencanaan dan pengoptimalan inventaris. Modul PLM memungkinkan manajer untuk mengoptimalkan proses dan sistem pengembangan. Modifikasi modul ERP mencakup antara lain aplikasi manusia, capital management atau HCM untuk orang-orang administrasi dan pengembangan. Paket bisnis SAP didasarkan pada 3 tingkatan arsitektur klien. Server yang dapat dengan mudah dilakukan disesuaikan dengan arsitektur berorientasi layanan baru atau SOA, tersedia di perangkat lunak versi terbaru. Di tingkat pertama, antarmuka klien, jenis browser antarmuka pengguna grafis atau GUI yang berjalan di laptop, desktop, atau perangkat seluler yang mengirimkan permintaan penggunaan server aplikasi. Server aplikasi atau tingkat kedua dalam sistem terima dan proses permintaan klien. Pada gilirannya, server aplikasi ini mengirim permintaan yang diproses ke sistem database atau tingkat ketiga yang terdiri dari satu atau lebih database relasional. Paket bisnis SAP mendukung database dari vendor yang berbeda, termasuk itu ditawarkan oleh Oracle, Microsoft, MySQL, dan lainnya. Database relasional berisi tabel yang menyimpan data dan tentang produk Lego, operasi harian, pasokan rantai, dan ribuan karyawan. Manajer bisa dengan mudah menggunakan alat cek SAP untuk mendapatkan laporan database karena tidak memerlukan teknik keterampilan lainnya. Selain itu, arsitektur terdistribusi memungkinkan personel yang berwenang memiliki akses langsung ke sistem database dari berbagai perusahaan lokasi, termasuk di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Modul ERP HCM SAP mencakup fitur-fitur canggih film seperti talent manager dan juga untuk menangani administrasi kepegawaian, pelaporan, dan manajemen waktu. Fitur ini memungkinkan personel SDM Lego untuk memilih kandidat terbaik, jadwalkan pelatihan mereka, dan buat rencana stimulus untuk mempertahankannya. Dimungkinkan juga untuk memasukkan performa kinerja pengukuran dan mendapatkan wawasan waktu nyata SDM. Menggunakan fitur-fitur canggih ini bersama-sama dengan alat dari vendor perangkat lunak lain, penggemar Lego maupun melacak potensi kepemimpinan karyawan untuk pengembangan karir dan ramalan perekrutan karyawan baru dengan keterampilan tertentu. Aplikasi ini penekanannya mencerminkan pada pengembangan perusahaan global dari investasi substansial di sistem informasi global, baik dalam rantai pasokan dan rantai distribusi. The Lego Group pada tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan berjangka panjang di semua wilayah, di Eropa, Amerika, dan Asia. Pertumbuhan penjualan telah masuk 2 digit selama lebih dari 5 tahun, meskipun faktanya yang dipimpin oleh resesi hebat global 2008 hingga 2013, hingga penjualan mainan mendatar di seluruh dunia. Di wilayah Asia, pertumbuhan penjualan Lego bervariasi dari satu pasar ke pasar lainnya. Pertumbuhan penjualan konsumen di Cina lebih dari 50% adalah yang paling signifikan di wilayah tersebut. Ini mendukung ambisi The Lego Group untuk memajukan, menyeimbangkan perusahaan dan membuat Asia menjadi perusahaan yang penyumbang pertumbuhannya di masa depan. Pada Mei 2014, Grup Lego membuka fasilitas toko pertama di Cina, berlokasi di Jiaqing, dan kantor baru di Shanghai, yang merupakan salah satu dari 5 kantor utama secara global untuk The Lego Group. Para eksekutif di Lego percaya ada potensi besar di Asia dan telah memutuskan untuk melakukannya, pelajari lebih lanjut tentang pasar Asia, dan membangun jaringan pemasaran di wilayah tersebut. Pabrik baru dan perwakilan kantor menolak ekspansi fisik Lego yang signifikan kehadiran di wilayah tersebut. Menurut eksekutif, dikombinasi dengan kantor, mereka yang ada di Singapura, kantor Shanghai, dan pabrik baru memungkinkan perubahan strategi, fungsi-fungsi penting yang terletak di dekatnya pelanggan mereka serta anak-anak dan orang tua mereka Cina dan Asia. Keputusan untuk menempatkan pabrik Lego di Cina adalah konsekuensi langsung dari ambisi The Lego Group untuk menempatkan produksi dekat dengan pasar inti. Ini filosofi yang sama telah menyebabkan perluasan Lego pabrik di Republik Ceko, dan yang sama sekali baru pabrik dibuka di Nery Geza, Hongaria di Maret 2014.
Pabrik ini bersama dengan pabrik utama di Denmark melayani pasar Eropa. Untuk melayani Amerika lebih cepat dan disesuaikan dengan produk, perusahaan memperluas pabrik Lego di Monterrey, Meksiko. Eksekutif percaya pendekatan global terhadap informasi sistem produksi dan fasilitasi produksi memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan produk Lego ke pengecer dan akhirnya kepada anak-anak di seluruh dunia dengan sangat cepat menawarkan layanan kelas dunia kepada konsumen. Pada tahun 2014, selain pertumbuhannya di berbagai pasar, The Lego Movie juga dirilis hingga sangat banyak ulasan positif yang memperkuat mereka perusahaan dan memungkinkannya untuk mengembangkan berbagai produk berbasis baru tentang tema film. Film menyebabkan kekurangan batu bata Lego untuk Natal 2015. Grup Lego siap untuk melanjutkan pertumbuhan sepanjang 2016 dan seterusnya menggunakan organisasi fleksibilitas dan konsep yang telah diasah selama bertahun-tahun. Perusahaan menanggapi pelanggannya dan merilis versi baru dari beberapa mainan yang paling populer, termasuk set blok seri Buonicelli. Sejauh ini, Lego telah membangun ekstensi blok demi blok. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.